Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita awali hari kita bersama bergumul dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dari sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pada pagi hari di hari yang baru ini, berkat-Mu selalu baru, berkat-Mu selalu menghadirkan sukacita dan rasa syukur di dalam hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Hanya beralaskan kasih-Mu, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 10 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara, sebab tidak ada gembala. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang tentu memiliki keinginan dan kebutuhan, dan setiap orang memiliki berbagai cara atau mungkin memiliki cara-cara yang berbeda untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan apa yang dia butuhkan. Di masa kita saat ini, bahwa antara keinginan dan kebutuhan itu orang sulit membedakannya. Perbedaannya mungkin begitu tipis atau samar-samar. Mana sebenarnya keinginan-keinginan hati, keinginan-keinginan pikiran, keinginan-keinginan sesat, dan mana sebenarnya hal yang benar-benar kita butuhkan, yang mendukung kualitas kehidupan kita, mendukung kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebenarnya bahwa Tuhan Yesus Kristus ketika mengajari kita berdoa, di dalam doa Bapa kami, kita diajarkan untuk meminta, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Kita diajak lewat doa, kita diajari untuk bermohon apa sesungguhnya yang kita butuhkan, yang benar-benar kita butuhkan itu kita minta dari Tuhan karena sumbernya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, umat Israel di zaman Nabi Zakaria ini sedang bergulat atau bergumul dengan situasi masa kering, ketika mereka masyarakat yang agraria, para petani tentu membutuhkan hujan, membutuhkan air untuk mengairi tanaman-tanaman mereka supaya mereka tidak gagal panen, supaya tumbuhan-tumbuhan yang mereka tanam, gandum, anggur, dan tanaman lainnya itu dapat bertumbuh atau berkembang dengan baik dan hingga pada masa panen. Tetapi di masa itu mereka mengalami kekeringan, sehingga tentu mereka begitu menanti hujan, menantikan air turun dari langit supaya dapat mengairi tanaman mereka, tumbuhan mereka, memenuhi kebutuhan air mereka dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika mereka bermohon kepada Tuhan tetapi belum dijawab oleh Tuhan pada saat itu, lalu mereka tidak sabar. Mereka tidak tahan berlama-lama atau tidak tahan menantikan jawaban Tuhan tentang apa yang mereka mohonkan. Sehingga di dalam ketidaksabaran mereka, lalu mereka pergi ke ilah-ilah lain. Mereka pergi ke para dukun atau ke juru-juru tenung,
tukang-tukang mimpi, dan lain sebagainya, untuk meminta tanda, untuk meminta hujan, untuk meminta apa yang mereka butuhkan itu segera terpenuhi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mereka lupa bahwa sumber air atau sumber hujan itu adalah Tuhan Allah. Mereka mengabaikan tentang kuasa Tuhan Allah, kuasa Allah Israel yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga ketidaksabaran mereka mengabaikan apa yang mereka imani selama ini. Ketidaksabaran mereka membuat mereka menduakan Tuhan. Ketidaksabaran mereka itu membuat mereka meninggalkan Tuhan Allah dan mereka berpaling kepada ilah-ilah lain, kekuatan-kekuatan lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di zaman kita hari ini pun peristiwa seperti ini begitu banyak sekali terjadi. Walaupun sudah menjadi warga gereja, walaupun sudah menjadi orang Kristen, walaupun setiap hari Minggu menyatakan pengakuan imannya, percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus. Tetapi ketika bertemu dengan tantangan, bertemu dengan pergumulan yang berat, bertemu dengan berbagai hal yang mungkin sulit di dalam kehidupannya, atau ada keinginan-keinginan yang belum tergapai, tetapi ketika tidak ada lagi kesabaran untuk terus menantikan jawaban Tuhan, kapan Tuhan menggenapi setiap dua-duanya, lalu pergi kepada ilah-ilah lain, pergi kepada dukun, pergi kepada tukang tenun. Tuhan katakan bahwa semuanya itu adalah tukang bohong, semuanya itu adalah pendusta yang menjauhkan hidup kita daripada anugerah Tuhan Allah. Karena itu hari ini kita diingatkan semua agar tetap setia kepada Tuhan Allah, tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa gembala kita, gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang tahu menuntun kita kepada air yang sejuk dan kepada rumput yang hijau, menyegarkan jiwa kita dan memenuhi apa yang kita butuhkan. Karena itu, jika ada godaan kekuatan-kekuatan lain atau ilah-ilah lain atau tukang-tukang tenun atau dukun, perdukunan yang lain yang sesaat seolah-olah memberikan jawaban kepada kita, menunjukkan ada tanda-tanda, Tuhan katakan semuanya itu adalah para pendusta yang mengikatkan jiwa kita kepada kuasa-kuasa kegelapan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kuasa terang. Dialah yang menuntun hidup kita, tubuh, roh kita, jiwa kita kepada kebenarannya, sehingga kita dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi, bagaimana Tuhan menjawab setiap permohonan kita, setiap kebutuhan kita, bahkan air yang kita butuhkan pun Tuhan akan turunkan dari langit untuk mengairi, untuk membasahi setiap pekerjaan kita. Tuhan akan memberkati dari surga setiap apapun yang kita gumuli di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, iman kepada Tuhan Allah yang kita nyatakan di dalam kesetiaan, di dalam komitmen, di dalam satu pegangan yang teguh bahwa hanya ada kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh berkuasa menggenapi setiap permohonan kita. Bukan pada kuasa yang lain, tetapi kuasa Tuhan Yesus Kristus jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa, dan jauh lebih pasti menjawab apapun yang kita nantikan di dalam iman. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa atas firman-Mu hari ini, mengingatkan kami semua anak-anak-Mu Tuhan untuk tetap setia kepada kuasa-Mu, kepada kebenaran-Mu, kepada kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan agar menjadi orang-orang yang terus bertahan di dalam iman. Meski ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak hal-hal yang mengajak kehidupan kami untuk meninggalkan Engkau, untuk menduakan Engkau, untuk pergi ke ilah-ilah lain atau kuasa-kuasa lain.
Biarlah senantiasa kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan dan andalan kami, dan itu yang menjadi bersemayam di dalam hati kami. Berkati kami semua Tuhan, umat-Mu, berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan di dalam menjalani hari demi hari. Biarlah Tuhan yang memimpin hati, pikiran, segala perbuatan kami, perkataan kami, agar seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur kepada-Mu dan menantikan jawaban Tuhan atas setiap kebutuhan kami, atas setiap permohonan kami. Dan janji-Mu adalah ya dan amin, benar dan sungguh-sungguh akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini bersama dengan tangan kemurahan-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidup-Mu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi. Horas.